terasa kita sudah menginjakkan kaki 11 hari di bulan Oktober ini. Tentunya banyak hal yang kita lakukan di suasana bulan Oktober ini. Dan salah satunya juga peringatan Hari HUT TNI, dan juga dilanjutkan dengan Hari Pahlawan, kemudian juga pada tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila. Cukup banyak hari yang bersejarah yang terjadi pada bulan Oktober ini. Nah, pendengar, untuk suasana pagi hari ini kita kembali berjumpa lewat acara Dialog Pagi Negeri Junjungan. Apa kabar untuk Anda bersama Radio Republik Indonesia? Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita dengan topik optimalisasi pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Bengkalis. Jelas dari topik ini tentu saja yang hadir narasumbernya adalah dari Imigrasi Kelas 2 Bengkalis. Nah, pendengar, untuk pagi hari ini saya langsung saja perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Yang pertama, Bapak Joni Tunggul, merupakan Kasih Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Selamat pagi Pak Joni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Iqbal dan selamat pagi bagi kita semua. Iya, selamat pagi kembali Pak Joni. Dan kemudian pendengar, untuk berikutnya narasumber kita yang kedua, Bapak Sigit Adi Nugroho, Kasubsi Intelijen Keimigrasian. Selamat pagi Pak Sigit, apa kabar? Selamat pagi Bang Iqbal dan seluruh pendengar di Bengkalis ya. Apa kabarnya suasana pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat terus, Kalau terus. saya lihat pagi hari ini kedua wajah narasumber kita ini ceria-ceria nih ya. Nah, ini mungkin awal bulan ya Pak Sigit ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang saat ini berada di rumah dan juga bagi Anda yang dalam perjalanan juga mungkin ingin berpartisipasi via telepon nantinya, Anda bisa menghubungi kami di 0823 8836 4742. Sekali lagi 0823 8836 4742. Nah, pendengar, untuk pagi hari ini kita akan dari judul ataupun tema yang kita angkat ini, optimalisasi pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Nah, ini berkaitan dengan orang asing. Nah, sebelumnya kita ingin tahu dulu nih dari imigrasi. Sebenarnya wilayah cakupan imigrasi Bengkalis ini untuk daerah Kabupaten Bengkalis ini di mana saja, Pak Tunggul atau Pak Joni, Pak Sigit atau Pak Joni yang menjawab? Ya Bang Iqbal, biar saya yang jawab. Oke, silakan. Jadi saya sudah penempatan 3 tahun ya berada di kantor imigrasi kelas 2 TPI Bengkalis. Jadi di seksi intelijen dan penindakan keimigrasi ini kita memiliki wilayah kerja di 1 kabupaten Bengkalis dalam arti 11 kecamatan. Yaitu di Pulau Bengkalis ada Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, kemudian di Pulau Rupat ada Kecamatan Rupat Utara dan Rupat di bagian selatan. Kemudian di Sumatera ada mulai dari Kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Pinggir, Tulang Mandau dan sekitarnya ya. Ada 11 kecamatan. Ada 11 kecamatan ini Mas ya. Cukup luas, Pak. Ini cukup luas dan tersebar di 3 tempat yang lumayan jauh. Nah, kalau kita punya titik pos kita berapa banyak tempat? Untuk pos imigrasi kita sudah ada memiliki 3 dan sudah aktif, terutama di Bandar Sri Setia Raja di Pelabuhan Internasional dengan jurusan Bengkalis ke Muar dan Bengkalis Melaka. Kemudian ada juga di Pulau Rupat pos imigrasi Tanjung Medang yang melayani kapal-kapal ikan dan sebagainya, dan ada juga melayani kargo di pos Sungai Pakning. Ya. Berarti memang kalau dari jumlah wilayah, kemudian dari posisi pengawasan, nah ini boleh dikatakan udah cukup maksimal atau belum ini Pak? Sebenarnya kita memaksimalkan ya, jadi peran kita itu perlu koordinasi juga dengan instansi-instansi terkait, karena kalau kita bekerja sendiri tidak akan bisa, karena dengan kondisi personil yang sangat minim, dengan hanya ada 2 kasubsi dan 3 staf dan ikut saya mungkin 6, dengan belum lagi dengan melakukan pelayanan paspor hilang dan rusak di kantor harus ada yang standby juga. Jadi perlu adanya koordinasi dengan instansi dan yang pihak-pihak terkait Pak, termasuk masyarakat.
Ya, baik. Terkait dengan pengawasan dia, kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, Pak Joni tadi terkait dengan wilayah, kemudian jumlah dari personil kita juga ini masih kurang ya, jauh daripada yang diharapkan. Nah, bagaimana kita untuk mengoptimalisasikan pengawasan terhadap masuknya orang asing ini, Pak Joni? Ya, sebelumnya saya jelaskan juga, jadi pengawasan keimigrasian apa sih? Pengawasan keimigrasian kenapa perlu diawasi? Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, di sana ada istilah keimigrasian, HILWAL, lalu lintas orang asing, setiap orang masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan pengawasannya untuk menjaga kedaulatan negara. Jadi ada pengawasan di sana ya. Jadi pengawasan ini, keimigrasian ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi keimigrasian yang menyajikan data dan informasi keimigrasian bagi warga Indonesia maupun orang asing dalam rangka memastikan apakah yang bersangkutan telah benar mematuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan keimigrasian. Kemudian untuk memaksimalkannya, pertama kita juga perlu adanya ini ya, tim PORA, tim pengawasan orang asing. Di sana adalah sebuah wadah yang di situ berkumpulnya instansi-instansi yang tergabung, baik itu kepolisian, TNI, ketenagakerjaan, karantina, bea cukai, dan sebagainya. Kemudian kita juga ada aplikasi pelaporan orang asing, di mana aplikasi itu juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak perhotelan, di mana perhotelan yang dapat menerima tamu orang asing, sehingga harus dilaporkan kepada kantor imigrasi. Iya. Artinya di sini imigrasi juga menjalin kerjasama dengan instansi lain agar ini bisa teroptimalisasi pengawasannya. Betul, Pak ya? Iqbal. Salah satunya tim PORA ya. Tim PORA ini kalau tidak salah sudah dibentuk beberapa tahun yang lalu ya. Sudah. Gimana hasilnya dari pantauan-pantauan kerjasama dengan pihak-pihak ini? Dengan jadi setiap beberapa triwulan ya kita lakukan tim pengawasan orang asing, rapat penguatan. Di situ kita akan menjalinkan sinergitas, di mana di sana kita akan bertukar data informasi, termasuk isu-isu aktual yang ada di wilayah kerja kita masing-masing, tanpa mengurangi fungsinya masing-masing. Dalam arti ketika kita melakukan operasi gabungan ke suatu perusahaan, jadi instansi-instansi yang terlibat tetap melakukan fungsinya dengan leading komando dari imigrasi. Selama ini ada kita kecolongan? Kecolongan sih bukan dibilang kecolongan ya, karena jadi wilayah kita itu kan terbuka ya, jadi setiap orang asing masuk itu bisa dari mana aja. Betul. Pintunya banyak. Pintunya banyak. Apalagi wilayah Bengkalis punya pesisir laut yang panjang. Jadi ini merupakan potensi rawan untuk melakukan perlintasan ilegal. Betul. Dan kebanyakan orang-orang yang melakukan perlintasan ilegal itu bukan dari daerah Bengkalis, malahan dari daerah luar, termasuk dari orang asing. Baik. Sepanjang tahun 2022 ya, mungkin dari Januari hingga sekarang ini ya. Nah, bagaimana untuk masuknya orang asing ini? Apakah sudah bisa tersaring? Apakah masih ada yang kita tidak tahu, ada yang melaporan atau tidak gitu ya keberadaan mereka? Jadi untuk pos imigrasi kami sendiri di Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja itu baru buka pertama pada tanggal 14 Juni 2022. Cukup banyak yang berangkat setelah tutup pandemi karena 2 tahun ya. Jadi cukup banyak dengan muatan bisa 100 sampai 200 orang. Jadi kalau kita perhatikan dari segi pengawasan keimigrasian, di sana ada tetap pengawasan administratif. Jadi kelengkapan dokumen diperiksa semua. Setiap orang asing yang masuk apakah sudah memenuhi, apakah sudah memiliki visa atau belum. Jadi kalau sudah, jadi tidak selalu bersih ya Pak ya. Maksudnya dalam arti semuanya ada ini ya. Ada satu yang mungkin
namanya pengawasan kita juga tetap melakukan pengawasan. Ada beberapa WNA yang kita pulangkan. Ya, karena tidak memiliki visa. Baik. Pertama itu. Kemudian ada 2 orang warga negara Malaysia yang berada di wilayah kerja Bengkalis. Itu tinggal lama, overstay, dan itu kita sudah lakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Mungkin dengan cara-cara itu, Pak, Ya. kita melakukan Tindakan ya. Iya. Dan ini yang termasuk dari laporan-laporan masyarakat ya. Karena mungkin begini, Pak Joni, mungkin kalau kita lihat dari posisinya orang asing sendiri ya, orang asing ini kan artinya orang dari daerah lain ya, negara lain ya, baik itu dari Malaysia dan lain sebagainya. Ini kan bentuk ras dan wajah itu kan kadang-kadang kalau dari Malaysia itu sama seperti orang Melayu juga gitu ya. Kalau mungkin kalau orang dari daerah Bangladesh seperti kemarin kita lihat, nah itu mungkin agak berbeda. Nah ini bagaimana kita meminta kepada masyarakat untuk mungkin keluarganya atau apanya gitu ya. Terkait dengan pelaporan ya, Pak, Iya. Bang, maksudnya ya, Bang. Ini pernah juga kita bahas bersama di dalam rapat Timpora Kecamatan Bantan, di mana di sana dikumpulkan beberapa kelurahan, lurah termasuk RT. Jadi di sana juga ditekankan sama Pak Camatnya untuk kembali menegakkan misalnya peraturan yang 1 kali 24 jam. Sebenarnya itu sangat ampuh ya. Jadi ketika dia masuk ke suatu tempat, kita tahu siapa yang pendatang mana enggak. Jadi ketika dalam bahasa mungkin ini lebih personal ya. Mungkin ketika dia ditanya dengan bahasa kita mungkin jawabnya beda, mungkin kita perlu ini perlu tanda tanya ini ya, perlu ditelusuri ya. Kalau menurut Face kayak kemarin ya, mungkin ini pembicaraan menarik ya, mungkin lebih lagi. Kalau Bangladesh kan udah pasti udah jelas berbeda ya. Sampulnya udah beda sama kita. Ya paling dia ngomong assalamualaikum gitu ya. Kita tinggal jawab waalaikumsalam. Kita cuma yang tahu ya. Ya mungkin dalam bahasa mereka juga tidak kita pahami, tapi dari bentuk wajah dan ras mereka sudah tahu kita ini mereka orang asing gitu. Betul, meskipun mereka memang ada juga yang sudah tinggal lama di Malaysia, mungkin 5 tahun, 6 tahun, dan sudah bisa seperti bahasa kita, Pak. Ya, pasti berbahasa Indonesia ya. Ya, seperti Ya. kemarin kalau kita lihat tuh si Jamil ya namanya ya, kalau tak salah saya, salah satu warga Bangladesh, Jamil. Saya nggak mengira dia orang Bangladesh. Saya kira dia orang Malaysia ataupun orang Melayu ya. Ternyata dia orang Bangladesh dan dia ternyata sudah cukup lama di Malaysia. Ya, dia pernah kerja di sana dan mau balik lagi ke sana. Oke, ya. Jadi itu kita termasuk kecolongan atau gimana itu Pak Joni? Ketika mereka masuk, kita kan udah dilaporkan masyarakat tapi diamankan oleh polisi dulu ya. Tetapi mereka punya paspor dan juga punya izin masuk ke Indonesia gitu ya. Iya. Jadi ini tanpa mengurangi hormat sama penyidik, karena ini memang juga ditangani sama Polres Bengkalis. Mungkin dari sisi keimigrasian saya dapat jelaskan. Jadi yang terakhir ya, ada pengamanan 53 pekerja migran yang terdiri dari 43 warga negara Bangladesh dan 10 warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia ini 8 dari Aceh, 1 Sumut, 1 NTB, Pak. Nggak ada Bengkalis. Tak ada Bengkalis. Nggak ada Bengkalis. Iya, orang Bengkalis ya pandai sendiri nih. Oke. Yang 43 warga negara Bangladesh ini kita sudah meriksa pada saat saya terjun ke lapangan, saat saya melakukan profiling wajah sesuai dengan paspornya dan juga memiliki visa yang sah masuk dari Cengkareng, TPI Bandara Soekarno-Hatta. Tanggalnya berbeda, mungkin selisih 1, 2, 3 hari. Yang jelas di sana mereka sudah punya visa dan itu berlaku. Dari keterangan dari mereka ini membayar sejumlah uang. Ada yang agennya dari Bangladesh sendiri, ada yang sudah ada di Indonesia. Dan besarnya itu nggak tanggung-tanggung, yang benar-benar besar ya. Jadi sampai puluhan juta kabarnya. Jadi mereka ini seperti membuat rekam jejak di paspornya, jadi melakukan tur. Jadi sehingga mendapatkan cap Indonesia agar suatu saat nanti bisa dipergunakan masuk ke Malaysia dengan harapan seperti itu. Namun di sisi yang satunya lagi mereka mengaku telah ditipu sama yang membawa. Katanya mereka akan dikembalikan dengan menggunakan pesawat ke Malaysia secara resmi, namun yang ada mereka dibawa ke jalur
tidak resmi yang Ya. seperti tempo kemarin yang ketemu di Bandar Laksamana ya, yang dia ada tulisan selamat datang yang antara Dumai dengan ini ya, Ya. Bengkalis. Di sana mereka ternyata dikumpulkan di hutan yang jaraknya nggak jauh dari bibir laut, sekitar 700 meter. Di sana ada camp tenda warna biru yang akan nanti siap dibawa ke nyebrang ya, ke Malaysia. Iya, itu jalur gelap ya. Ya. Berarti mereka sempat dibohongin ya, ingkar janji lah ya. Ada perjanjian dengan yang membawa agennya mereka, ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu ya. Ya, sesuai pengakuan mereka. Ya, kalau kita lihat memang kasihan juga lihat wajah-wajah mereka ya, wajah-wajah tak berdosa, wajah-wajah tak berdosa, wajah-wajah tak bersalah ya. Nah, oke, ini nampaknya Pak Sigit daripada ngantuk nih Pak Sigit ya. Pak Sigit dari segi intelijennya Pak Sigit, kalau kita mau nanya ini ya. Nah, sebenarnya dalam kendala kita di lapangan tuh seperti apa Pak Sigit? Kalau dari lapangannya sendiri itu ya kan kita juga sangat terbatas juga untuk personil. Ya. Juga letak geografis di Bengkalis ini lumayan unik menurut saya kan, Aha. karena jarak pantainya itu kan jauh. Jauh. Itu pasti ada jalur tikusnya, nggak mungkin nggak ada. Ya. Jadi kalau untuk sebenarnya itu buat tantangan bagi kita ya petugas imigrasi untuk menangani langsung case apabila secara tiba-tiba ada hal seperti itu kan kita harus cepat tanggap merespon. Betul. Nah kalau misalnya seperti itu ya sejauh ini kita paling mengandalkan informasi atau perpanjangan tangan lah. Jadi Ya. kita dapat informasi baru kita ke sana. Untuk kita dari sendiri memang jaraknya juga lumayan Jauh ya. Iya, Jadi juga nggak mungkin standby 24/7 di sana Ya, atau di betul. wilayah di sepanjang garis pantai ya. Jadi sementara ini kita tetap koordinasi dengan instansi-instansi yang lain. Ya. Mungkin di wilayah perairan yang lebih sering kali ya Pak ya. Jadi kita sering berkoordinasi dengan Polair atau Polres tempat Polsek tempat. Jadi lebih kuat kita untuk di koordinasinya Pak. Jadi saling memberikan informasi lah ya. Jadi begitu dapat informasi kita juga tahu cepat gitu ya. Betul, kita langsung cepat Langsung menuju ke sana. turun ya. Iya betul Walaupun sekali. saat ini mungkin dari migrasi Bengkalis, kalau dari bidang intelijennya juga jumlahnya terbatas ini ya. Betul sekali. Jauh daripada jumlah wilayah ya. Betul sekali, Pak. Jumlah wilayah kita cukup luas dan Betul. yang diawasi juga cukup luas. Betul Nah, sekali. kalau begitu kita mau tahu dulu nih treknya imigrasi sehingga bisa mengawasi sejauh ini. Kalau dibilang ini kayaknya konfidensial ya, jadi nggak bisa diungkapkan secara publik. Gitu jadi ya. kita punya Tak bisa diungkapkan dengan hati ya. ada cara sendiri. Ada cara sendiri iya, ya. betul sekali. Oke, mungkin tracknya ini mungkin ya maklum lah ya, track intelijen ya. Betul, Kalau siap. intelijen, kalau saya jadi intelijen ya mungkin aja saya jadi intelijen ya yang ditunjuk oleh imigrasi, tapi saya diam-diam aja nggak bisa berani bongkar nih intelijennya saya gitu ya. Iya. Baik Pak Sigit ya. Siap. Untuk mengetahui ya bagaimana sebenarnya. Nah, tadi saya belum dapat jawaban ini ya. Dari Januari hingga sekarang gitu ya, pengawasan hasil pengawasan kita berapa banyak sih orang asing? Tadi Pak Joni belum sempat jawab, mungkin kelupaan nih ya. Pak Sigit aja yang jawab nih. Kalau untuk orang asing dari pelabuhan BSSR-nya sendiri itu ada lumayan lah puluhan. Kalau untuk ya. di data yang kita dapat sampai dengan bulan Oktober itu lumayan banyak. Yeah. Dan itu dari Malaysia kebanyakan. Yeah. Jadi tujuan mereka ke sini tuh nggak jauh-jauh dari kunjungan keluarga, acara pernikahan, Yeah. atau mungkin acara keagamaan. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang dari asingnya sendiri yang mungkin istilahnya di luar Asia Tenggara ada beberapa ada. Ada ya? Sempat ada juga Sempat ada berkunjung ya? di Rupat, Nah. terus gimana? Iya, berkunjung di Rupat terus. Mereka biasanya main dia wisata aja sih. Oh, itu masuknya dari mana? Dari Dumai. Ada yang dari Dumai, ada yang dari Jakarta. Aha. Jadi mereka menempuh perjalanan darat atau laut Ya. ke sini. Aha. Jadi mereka stay di Rupat untuk beberapa saat. Hanya untuk Ya. liburan. Kemudian mungkin dari yang masuk ke Bengkalis ya, terutama ke Indonesia lah ya, khususnya Bengkalis ini, tentunya mereka juga ada yang ketahuan yang tidak menggunakan kelengkapan di pelabuhan. Betul. Nah, ini trek mereka itu sebetulnya masuk seperti apa gitu sehingga mau coba-coba masuk gitu ya, mana tahu nanti lolos dari pemeriksaan imigrasi gimana? Kalau trik dari mereka ya,
sebenarnya mereka tuh kayak banyak akal ya supaya bisa masuk ke wilayah kita dengan cara apapun lah mereka akan menempuh hal itu. Salah satunya itu ya misalnya ya berbohong dengan Petugas. dokumen perjalanannya itu mungkin bisa dipalsukan atau Ya. memang tidak sah masalah. Terus kelengkapan identitas cardnya, identitas dirinya. Ya. Kalau untungnya kita sebagai petugas imigrasi yang ditempatkan di tempat pemeriksaan imigrasi itu sudah paham betul dengan masalah seperti itu. Ya. Jadi kita bisa garansi untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Jadi ada hal yang mencurigakan pasti kita tahu. Iya ya. Iya. Iya, termasuk bahasa tubuh mereka juga sudah Betul, kita pelajari gesernya ya. pun profiling juga pasti Profiling kelihatan. udah ketahuan Iya. gitu ya. Jadi itu mungkin tracknya sudah dipelajari. Betul. Cara-cara mereka juga masuk ke Indonesia ataupun juga ada yang kelupaan ya, ada kelupaan masuk gitu ya. Seperti saya mungkin beberapa tahun yang lalu tuh pernah lupa saya ngecap paspor di Selat Baru. Nah kebetulan sampai ke Malaysia. Saya dipanggil sama imigrasi di sana, ya saya diproses. Ternyata untung ada manifestnya kapal, saya mungkin selamat saya. Kalau enggak saya disuruh pulang lagi ke Indonesia, dibilang masuk gelap gitu ya. Jadi mungkin cara-cara itu. Baik Pak Joni dan Pak Sigit, kita break dulu sejenak. Ya kita kembali setelah pesan berikut ini. Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 di udara melalui 90,6 MHz dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Pendengar dan juga untuk yang lagi menyaksikan di live streaming, selamat pagi. Mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya dalam kondisi sehat dan juga tidak kurang satu apapun dalam beraktivitas Anda di hari ini. Bersama kami di studio masih ada narasumber kita, yakni Dialog Negeri Junjungan bersama Pak Joni Tunggul, Kasih Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian juga ada Pak Sigit Adi Nugroho, Kasubsi Intelijen Keimigrasian. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang optimalisasi pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Bengkalis. Ya, ternyata di Kabupaten Bengkalis ini juga dilirik oleh orang-orang asing yang ingin masuk ke Bengkalis. Nggak tahu saya mau cari apa di Bengkalis. Ternyata mereka ini kebanyakan juga numpang lewat ke Bengkalis gitu ya. Ada yang mau singgah dari Bangladesh masuk ke Indonesia melalui Jakarta, terus langsung ke Bengkalis, masuk lagi ke daerah-daerah perbatasan pulau-pulau kecil. Nah, mereka juga melalui pelabuhan-pelabuhan tikus, mereka akan diberangkatkan lagi ke negara Malaysia. Ternyata mereka mencari pekerjaannya di Malaysia ya, bukan di Bengkalis. Karena orang Bengkalis sendiri juga mencari pekerjaan di Malaysia. Contohnya baru-baru ini juga ada kabar penangkapan PMI lagi yang ingin berangkat ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Nah, untuk itu mungkin kita kembali ke narasumber kita. Ya, baik Pak Joni dan Pak Sigit. Nah, ini kan saya dapat kabar. Kabarnya mungkin dari imigrasi juga ini ya, dari Pak Sigit ini. Katanya di daerah Rupat ya, Rupat Utara tepatnya ini, ada baru-baru ini diamankan lagi pekerja migran Indonesia atau PMI. Nah, apa benar ini Pak Joni? Benar Bang. Jadi ada beberapa pekerja migran kita PMI dibawa secara ilegal masuk ya, bukan keluar dari artinya masuk dari Malaysia ke Indonesia. Oke, Pak Joni, kita tanda kutip dulu sebentar ya, ada telepon yang masuk. Oke. Kita coba terima dulu, nanti kita jawab. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Ya, Ya, dengan siapa Pak? Di mana? dengan Ruli di Tanjung Medang. Koli di Tanjung Medang. Ya, selamat pagi Pak Koli di Tanjung Medang. Silakan Pak Koli, apa yang mau ditanyakan sama narasumber kita Pak Joni dan Pak Sigit? Oke Pak, mau bertanya, apa aja tindakan dari petugas imigrasi bila kita menjumpai WNA yang tidak melewati jalur resmi atau ada yang sampai terdampar? Oke. Itu Pak, itu saja pertanyaannya Pak. Itu aja Pak Koli. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Koli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, itu dia Pak Koli dari Tanjung Medang ya. Ini dari Rupat juga ini ya. Nah, kira-kira mau dijawab dulu atau mau lanjutkan dulu nih? Jadi tadi masalah apa saja tindakan yang dilakukan apabila bertemu dengan orang asing gitu ya. Boleh ditampung dulu, nanti satu telepon lagi. Oke, kalau ada lagi ya silakan di 0823 8836 4742
yang ingin bergabung di suasana pagi hari ini, silakan menghubungi kami untuk 0823 8836 4742 ya. Oke, Pak Joni, kita kembali ke yang tadi ya. Sebelum kita jawab dengan Pak Koli tadi, nah ini juga terkait dengan penangkapan terhadap PMI yang ingin berangkat menuju ke luar negeri juga gitu ya. Nah, gimana tuh ceritanya? Iya, benar Bang. Jadi sekitar tanggal 3 Oktober 2022 ya, dalam arti masih baru, masih hangat nih ya. Berarti selang dari Bangladesh. Kalau Bangladesh kemarin kan sekitar tanggal 27 September. Dan ini ada kedatangan lagi kita ini sebenarnya operasi dari ini ya, kepolisian, Mabes. Dan itu ditangani oleh Ditpol Airut Polda Riau di Pekanbaru. Iya, iya. Kebetulan kita berkoordinasi, memang benar telah terjadi dugaan kuat adanya TPPO di sana. Di sana ketika itu kapal patroli dari kepolisian melaksanakan patroli laut. Dan ditemukan adanya perahu yang membawa 5 pekerja migran. Di lokasinya berada di Desa Teluk Ru, Rupat Utara. Betul. Itu kuising dapur ini ya, daerah Desa Teluk Ru. Ternyata di sana ditemukan adanya ini ya, dari para PMI mengaku memang benar dibawa dari Malaysia, dan juga di sana ditemukan sejumlah uang Malaysia. Dan akhirnya sudah dibawa ke Polairut Pekanbaru dan ditangani karena di sana ada 2 tersangka. Saya kurang tahu apa sudah rilis apa belum. Dan saat ini kelima PMI-nya sudah diserah terimakan ke BP2MI Pekanbaru, tentunya melalui koordinasi melalui imigrasi dulu untuk pendataan. Demikian. Berarti ini bukan ada yang orang Bengkalis sendiri nggak yang ingin dibawa dari PMI-nya? Sepertinya dari luar. Dari luar ya? Dari daerah lain ya? Kebetulan dari luar. Tapi mereka ini sebenarnya ya yang 2 jadi tersangka ini tentunya penampung ini ya, penampung sama nakoda. Mungkin Mungkin satu keneknya itu asal Medan, dan satu lagi mungkin orang Rupat. Iya, kebanyakan mereka juga mengambil upah untuk mengantarkan mereka ini. Iya, benar Bang Iqbal. Jadi memang tawaran untuk membawa ini kan menggiurkan sekali ya. Apalagi dengan kerja yang singkat, dan arti dengan sekali bawa dia dapat terima uang, udah bisa beli motor kan. Ya cukup menggiurkan bagi beberapa ini. Cuman perlu kami ingatkan bahwa itu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, dan tentunya kan berakibat kan adanya ancaman hukuman. Yang kasihannya nanti untuk keluarganya sendiri. Kalau dilihat dari kondisinya seperti ini, memang padahal baru hangat-hangatnya polisi Polres Bengkalis mengamankan beberapa PMI ya, 53 orang. Nah, ternyata pada tanggal 3 Oktober ada lagi kejadiannya di Rupat ya. Mereka mengambil kesempatan, orang sibuk di sini, mereka juga di sana mulai berangkat lagi ya. Nampaknya tidak ada efek jerah juga ini berangkatnya. Baik, Pak Sigit, mungkin tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Koli tadi. Nah, kira-kira apa sih tindakan kita apabila kita menemukan orang asing ini, dan apa yang dilakukan oleh imigrasi terhadap mereka? Oke, mungkin coba saya jawab ya. Kalau misalnya kita menemukan hal tersebut, jadi yang paling pertama dicek itu dokumen perjalanan yang jelas. Dokumen perjalanan jelas. Apakah dia punya ataukah membawa saat masuk ke wilayah Indonesia. Terus menggunakan izin tinggal apa. Kalau misalnya sama sekali pas kita cek, emang tidak ada sama sekali, atau emang tidak bawa dokumen perjalanan sama sekali, dia balik kita bawa dia ke kantor imigrasi buat untuk diambil keterangan lebih lanjut. Berarti jadi setelah itu ada proses lanjutannya, sebenarnya ada beberapa tahap. Jadi kita bisa ngecek backgroundnya juga, alasannya dia melintas itu kenapa, atau ada faktor-faktor lain. Jadi kita bisa cari tahu di berita acara pemeriksaan mereka. Setelah itu baru kita proses. Jadi nanti ujungnya bisa apakah deportasi ataukah bisa dikenakan pasal-pasal yang lain. Ada juga yang terkena proses hukum? Sejauh ini selain deportasi, kita mungkin hanya deportasi ya. Kebanyakan deportasi. Oke. Baik, kita tersambung penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mas?
dengan Mas Indra Ya, Mas di Indra. Sungai Paning. Di Sungai Pakning ya. Silakan Mas Indra. Selamat pagi Bu Iqbal, selamat pagi Bapak. Iya, selamat dari pagi kembali. Imigrasi. Semangat pagi ya, semangat pagi Bung Indra ya. Selamat pagi. Silakan, silakan. Langsung saja ini sedikit mau bertanya untuk pengurusan paspor sudah dibuka ya untuk jangka waktu paspor apakah ada perubahan 5 tahun atau 10 tahun Mhm, untuk saat ini ya Pak. mhm. Dan satu lagi bagaimana jika ada warga negara asing yang masuk ke Indonesia sehingga dengan bisnis tidak memiliki dokumen yang sah. Nah, dan seperti apa tindak lanjut dari imigrasi warga negara tersebut, apakah sudah terjadi hal demikian di Bengkalis ataupun di wilayah cakupan imigrasi yang belum Bengkalis. Terima kasih Bung Iqbal. Ya, terima kasih kembali. Baik, dari Indra di Sungai Pakning. Baik, itu dia Pak Sigit sama Pak Joni ya. Ada 2 pertanyaan tadi. Ya, walaupun pertanyaan pertama ini mungkin tidak terkait dengan orang asing kah atau orang tak asing kah gitu ya. Cuma mereka bertanya terkait dengan perpanjangan paspor ya, pembuatan paspor dan masa berlakunya paspor. Karena dapat isu kabar katanya ada berlakunya hingga 10 tahun. Nah, kita nggak tahu juga nih apa iya apa tidak gitu ya. Tapi sebentar dulu, ada yang nelpon lagi nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nah, dengan siapa Pak, di mana? Dengan Bapak Rudi di Bengkalis, Pak. Pak Rudi di Bengkali. Silakan Pak Rudi, apa yang mau ditanyakan? Oh, begini, Pak. Jadi, apa tindakan petugas imigrasi ini jika ada kasus terkait orang asing dalam jumlah yang banyak? Tindakannya ya? Itu saja, Pak. Tindakannya Iya, ya? tindakannya, Pak. Oh, dalam jumlah yang banyak. Oke, baik. Itu aja Pak. Apa tadi? Pak apa? Pak Rudi. Pak Rudi ya, sorry Pak Rudi. Maklum lah udah tua nih, kadang lupa juga namanya Pak Rudi. Oke Pak Rudi, Iya. terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama, Ya Pak. baik ya. Itu dia Pak Rudi di Bengkalis. Ada juga pertanyaan masih terkait dengan tindakan ya. Nah, tindakan yang dilakukan oleh imigrasi apabila ketemu dengan orang asing dalam jumlah yang banyak ya. Mungkin catatannya sudah ada beberapa pertanyaan tadi ya. Silakan dulu Pak Sigit atau Pak Joni yang menjawab nih kedua pertanyaan tersebut. Yang pertama mengenai perpanjangan berlakunya paspor ya. Oh ya, berlaku paspor ya. Iya, Mungkin saya dulu Pak ya. ya silakan silakan. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu mungkin sudah dipublish dari akun Instagram di Jenim bahwa PLT di Jenim kita mengumandangkan bahwa akan adanya perpanjangan masa berlaku paspor dari 5 tahun jadi 10 tahun. Dan itu sudah disahkan. Dari Saga. Namun masih perlu adanya waktu untuk dibuat petunjuk secara teknis. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu ada beberapa rapat untuk seksi-seksi Lantaskim ya, bagian lalu lintas keimigrasian di bagian paspor Ya. untuk menyusun petunjuk teknis. Dan mungkin kalau sudah rampung baru dimulai adanya pemberlakuan dari masa berlaku paspor yang 10 tahun itu Pak. Untuk secara rilis dari DJNIM-nya sudah disahkan. Ya. Tinggal menuju tata cara, mekanismenya, petunjuk teknisnya dan sebagainya. Ya. Iya. Berarti ini mulai berlakunya sudah mulai ya, sudah disahkan ya. Sudah disahkan tapi belum mulai. Belum mulai ya, Ah. tapi sudah disahkan, aturannya sudah disahkan. ada. Cuma tinggal regulasi berikutnya yang perlu Untuk dilengkapi. petunjuk gitu ya, teknisnya. petunjuk Nanti teknisnya. ketiga nanti pengaplikasiannya di lapangan. Oke. Seperti itu, Pak. Kalau dengar kabar biayanya naik nggak tuh? Saat ini belum ada ini ya informasi. Masih tetap yang lama ya? Ya, karena masih seputar itu Pak, disahkannya adanya Oke. pemberlakuan masa berlaku paspor jadi 10 tahun. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua gimana? Tadi apa ya? Terkait dengan orang asing yang datang ke Bengkalis, mungkin dalam artian juga sama mungkin dengan pertanyaan Pak Rudi ya. Pak Rudi. Tergantung tindakannya dalam jumlah yang banyak gitu ya. Oh, Nah, gitu. Ini masalah tindakan ini. Iya. Jadi pengawasan keimigrasian itu
perlu digarisbawahi, kita itu melakukan kita dari pimpinan digaungkan untuk melakukan pengawasan keimigrasian secara humanis. Aha. Humanis, kita akan melakukan pendekatan humanis. Kita meriksa kelengkapan dari dokumen perjalanannya. Dalam arti dokumen perjalanannya bagi orang asing harus punya paspor yang berlaku, punya visa yang sah, dan pemegangnya juga harus yang sesuai dengan paspornya. Iya. Ketika kita melakukan profiling itu bukan, ternyata itu sudah salah satu dugaan pelanggaran keimigrasian ya. Iya. Ada yang dugaan. Itu kita akan amankan untuk sementara ke ruang detensi imigrasi karena dia tidak memiliki paspor atau izin tinggal. Manakala dia memiliki paspor namun izinnya tidak sesuai, nah ini beda lagi, Pak. Ada izin yang tidak sesuai, ada izin kunjungan, ada izin untuk bekerja dan untuk melakukan kunjungan bisnis berapa kali. Ini beda ya. Macam-macam, ini Pak. ada Sesuai dengan tindakannya. Tapi sejauh ini masih banyak yang deportasi aja ya, karena mereka juga punya kelengkapan, tetapi penyalahan tempat izin sesuai dengan izinnya ya. Ya. Oke, baik. Oke. Ya, baik, ini ada telepon kita berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. RI. Iya, dengan siapa, Pak? Ya, saya dengan Ferry, Pak. Ferry di mana, Pak Ferry? Di Banten, Bapak. Oh, iya, silakan Pak Ferry. Selamat pagi, Pak Iqbal dan Bapak-bapak dari imigrasi. Ya, selamat pagi. Mas, saya ada pertanyaan nih, Pak. Ya, Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Saya pernah lihat di berita, Pak, beberapa tahun lalu itu ada WNA yang terdampar kan, Betul. atau tidak masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui jalur resmi itu, Pak. Itu kira-kira bisa dijelaskan kronologisnya, Pak, biar kami sedikit paham, Pak, dan kira-kira penanganan dari pihak imigrasi bagaimana, Pak ya? Ini yang warga negara asing yang terdampar ketika di Rupat ya? Ya. Di Rupat ya? Ya, itu Oke. kalau nggak salah itu ya, saya lupa, Pak. Ya, Gimananya itu. ada beberapa hari kapal mereka rusak di sana ya. Kemudian juga mereka cukup lama di Betul, situ. Pak. Baik. Iya. Oke. Saya kurang tahu juga beritanya lengkapnya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan kronologisnya dan apa penanganan dari bapak-bapak imigrasi itu, Pak. Oke. Penanganan enak itu, Pak. Dengan Itu Pak, aja, Pak. dengan siapa tadi Pak? Dengan siapa tadi Pak? Maaf Pak. Oh, Pak Ferry, Pak. Pak Ferry ya di Banten ya. Iya, Oke iya, Pak Pak. Ferry. Terima kasih Iya. Pak Ferry. Terima kasih, Pak Iqbal. Iya, sama-sama. Terima Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dari Pak Ferry di Banten yang mempertanyakan cuma dalam tanda kutipnya tadi. Kalau nggak saya ingat nggak Pak Joni ya? Ya. Ada warga negara apa ya? Berdua. dua ya. Dua orang ya yang Kalau dua Malaysia. cukup berumur dia, dua orang dari Australia atau mana itu ya? Kalau itu yang pakai kursi roda itu dari Britania Raya. Kemudian kapalnya Dan rusak, Kapal ya. Yang ini ya mungkin dimaksud ya. Iya, itu yang dimaksud Oke. itu. Mungkin saya jelasin ya. Mungkin Ya, Pak Sigit jelaskan belum mungkin belum ada kilasnya. di- Waktu itu Pak Sigit mungkin belum Saya ada. belum ada di sini. Iya, Pak Joni ada itu. Ya, silakan Pak Joni. Ya, itu kejadian di tahun 2020 sekitar bulan April. Ya. Mungkin pada saat itu memang sangat krusial ya, momen-momen krusial ketika warga negara asing masuk, apalagi kita masih sangat anti banget sama namanya COVID. Adanya Ya, COVID betul. udah langsung tutup ini sana, pergi sana ya kan. Ya, ternyata mereka masuk gitu Ternyata ya. mereka masuk pula lagi. Jadi masyarakat juga cemas ketika itu ya. Nah, jadi Oke. kita di sisi satu kita kan melakukan pengawasan keimigrasian, namun di sisi satu kita juga perlu jaga dengan instansi Pemda, karena Pemda juga menutup ya. Karena waktu itu juga dalam keadaan kahar atau force majeure, dalam arti dia bencana, dia memiliki kapal ya yang dia beli dari Singapura. Ini bekas ini ya pensiunan. Dia beli, dia bawa keluarganya sama 4 orang warga negara Thailand. Nah, istrinya, anaknya dan adik-adiknya, iparnya ya. Jadi ketika dia mau ke Malaysia, kapalnya rusak. Kalau nggak salah dia terdampar di pantai Tanjung Mayat ya, di Ya. Pengkalis. Itu yang pertama sekali. Dan itu cukup lama untuk menunggu perbaikannya, sekitar 1 bulan karena mendatangkan teknisi dari Batam.
dalam hal seperti itu kita akan memberikan izin tinggal darurat. Izin tinggal darurat artinya itu bebas bisa izin tinggal darurat selama 30 hari sampai ke alat angkutnya dapat berfungsi lagi. Jadi kita tidak kenakan tindakan, tapi kita juga tetap melakukan koordinasi dengan konsulat atau kedutaan yang terkait. Waktu itu saya koordinasi ke kedutaan Inggris dan juga ke kedutaan Thailand. Nah, waktu berjalan sudah selesai perbaikan, akhirnya dia pun berangkat keluar dan mengambil ini ya, melapor dulu ya ke kantor imigrasi terkait dengan kelengkapan dokumennya dan sebagainya. Ternyata karang lagi di Rupat. Mungkin ini yang dimaksud dari sama ini. Sampai katanya hampir terbentur sama ini ya, tanker ya. Akhirnya di sana. Tapi yang saya dengar nggak beberapa lamanya sudah bisa jalan lagi. Akhirnya dia pun berangkat ke tujuannya. Ya. Berarti istilahnya mereka bukan mau masuk ke Indonesia, tapi cuma melintas ya. Jadi berdasarkan cruise atau ini ya, port clearance-nya itu sampai ke pelabuhan yang tujuan itu bukan ada yang ke Bengkalis. Berarti mereka cuma melintas aja di daerah kita ya. Dan kebetulan kapal mereka rusak sehingga mereka harus terdampar, dan kebetulan juga di Indonesia waktu itu COVID-nya lagi berkembang biak ya. Ya, tentunya kita ini koordinasi dulu sama karantina, karena karantina yang paling terdepan ya. Kalau dikatakan sampai dulu dapat tuduhan itu mereka ingin menyebarkan COVID ke Indonesia. Itu. tapi saya pikir, waduh, ngapain dia nyebar COVID ke Indonesia? Tanpa dia juga COVID-nya udah menyebar gitu kan. Nah, ya Pak Joni ya dan Pak Sigit nih. Mungkin itu dia buatnya Pak Ferry di Banten tadi yang mengatakan informasi tentang orang asing ya. Dan tadi juga Pak Sigit mengatakan sejauh ini belum ada terkait dengan tindakan secara hukum ya terhadap mereka, dan kebanyakan pada warga-warga ini dikembalikan ke negara asalnya, deportasi apabila menyalahi dari izin yang diberikan kepada mereka untuk masuk ke Indonesia. Ya. Oke, baik, sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini lewat Negeri Junjungan bersama Imigrasi Kelas 2 Bengkalis. Nah, mungkin ada nih pesan-pesannya dulu nih Pak Joni dulu lah ya terhadap pelayanan imigrasi yang saat ini mungkin sudah mulai meningkat lagi karena sudah dibukanya lintas dari Indonesia menuju jalur ke Malaysia dan juga beberapa negara lainnya. Silakan Pak Joni mungkin. Ya, terima kasih Bang Iqbal. Jadi saya mengimbau kepada teman-teman sekalian, pada warga Bengkalis dan sekitarnya. Dengan kondisi yang personel yang minim, kami tentunya mengharapkan adanya kerjasama dari masyarakat dan teman-teman sekalian untuk melaporkan manakala ada keberadaan atau orang asing yang patut yang kita waspadai. Kemudian kita juga, saya menghimbau dengan para hotel, perhotelan, penginapan maupun perusahaan yang mendatangkan tamu asingnya juga harus selalu intens melaporkannya, karena ini dari sisi pengawasan keimigrasian ya. Jadi kita dapat mengawasi apakah sesuai kedatangan dan bermanfaat untuk kedatangan ke Indonesia. Manakala yang tidak bermanfaat seperti ketika Bangladesh itu, kita akan melakukan tindakan dan bekerjasama dengan Polres, dan ya, berhati-hati buat rekan-rekan maupun para pekerja yang memiliki aktivitas di laut. Mohon jangan diajak bekerja sama ya, apalagi membantu, karena ini ancaman pidananya ada ya di pasal 120 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang penyeludupan manusia, dan ancaman hukumannya itu 5 tahun sampai 15 tahun. Cukup panjang ya. Jadi tolong ini ya dipikirkan kembali agar tidak menerima tawaran-tawaran yang bersifat membantu penyeludupan manusia, terkhususnya yang rekan-rekan yang bekerja di aktivitas laut. Iya. Istilahnya untuk yang kena sanksinya ini yang berat yang nyeludupkan ya, yang ngantar ya. Ya, seperti nakodanya, kemudian juga penampungnya, jelas penyalurnya, semuanya terkait ya. Apalagi ikut serta, apalagi percobaan pun juga kita
tetap dilakukan karena di pasal 120 itu meskipun percobaan tetap dilakukan ancaman hukuman sama. Tapi kalau untuk orangnya gimana? Untuk misalnya yang mau diseludupkan karena kan keinginan dia juga gitu. Ada sanksi nggak bagi mereka ini? Selama ini yang kita untuk PMI ya, kita koordinasi dengan kejaksaan karena mereka menyangkut korban, Pak. Korban ya. Tetap dikategorikan korban. Mana dia membayar sejumlah uang tetap dilakukan korban. Iya. Jadi kalau kita angkat lagi apalagi orang kita akan banyak nanti di penjara, Pak. Janjinya juga mungkin ada janji mau bekerja di sana. Iya, nanti kemudian jadi dia tergiur dan ikut gitu ya. Biar kita serahkan kepada BP3 PMI untuk sosialisasi. Iya. Mudah-mudahan ada perubahan. Ya, kalau kita lihat kemarin aja seperti yang dari Bangladesh itu ya, memang mereka pergi ke sini cukup membayar uang yang cukup besar, malahan ada yang jual kebun, yang ada yang jual harta bendanya untuk berangkat. Tahu-tahu sampai sini tertipu gitu ya. Iya, betul. Jadi ini yang kasihannya mereka jadi korban gitu ya. Iya. Dan mereka dideportasi kembali ke negara asalnya. Iya, yang kemarin itu 43 sudah kita serahkan ke rumah detensi imigrasi Pekanbaru ya. Dan mungkin akan dilakukan pemulangan secara bertahap. Iya. Berangsur lah untuk memulangkan ya. Kalau sekaligus banyak juga ya. Karena selain itu ada juga tambahan dari Kampar, Bang Iqbal. Iya. Saya dapat dengar berita ya. Dan ini mungkin nggak jauh-jauh dari gelombang yang ini. Berarti mungkin satu ini juga ya, tapi beda lokasi berangkat ya. Iya, ada 75 orang. Mereka mengarah ke Kampar, yang ini mengarah ke Bengkalis, nanti baru cari tempat untuk pemberangkatan mereka ya. Iya. Okay. Dan sudah disatukan di rumah detensi imigrasi sekarang. Jadi udah kemarin sudah dilakukan pemulangan 6 orang awal sama pihak Rudenim Pekanbaru ke Jakarta. Iya. Berarti ini biaya mereka untuk kembali itu ditanggung negara ya? Kalau untuk biaya pemulangan itu ditanggung sama masing-masing ya. Jadi pihak keluarga ataupun penjamin. Kalau pemulangan untuk warga negara asing kita tidak memiliki anggaran. Kalau anggaran hanya untuk petugas. Berarti mereka harus ada jaminan keluarga mereka juga ya? Tentunya seperti saya waktu dinas di Palembang. Jadi ada beberapa mekanisme ini ya ditawarkan sama mereka, misalnya ketika pihak kedutaan mau membayarkan pesawatnya, pada saat dia tiba di kampungnya, di negaranya, nanti akan dibebankan ke keluarganya dan dibayarkan. Oke. Kan gitu. Berarti ya tugasnya imigrasi ya pokoknya mengembalikan ke rumah detensi ya, selanjutnya nanti prosesnya kita di sana, mengawalnya ke sampai di sana ya. Mengawal sana. Baik, oke. Baik Pak Joni, mungkin Pak Sigit ada pesan untuk warga kita? Oke, mungkin saya akan sedikit menambahkan dari Pak Joni ya. Jadi mungkin saya menghimbau untuk masyarakat Bengkalis khususnya di daerah pesisir agak lebih aware dengan keadaan lingkungan sekitar. Karena kita tahu kalau untuk wilayah pesisir itu kan perlintasan ilegalnya itu mungkin luar biasa lah. Jadi saya harap mungkin orang-orang atau masyarakat sekitar yang mengetahui hal tersebut tapi ada keraguan misalnya untuk melaporkan ke RT atau ke kecamatan atau segala macam, bisa langsung kontak ke kita dan akan kita jamin kerahasiaannya. Jadi jangan lupa untuk melaporkan apapun hal yang tidak seharusnya terjadi di situ. Di luar kebiasaan boleh kita. Mana tahu kalau kita langsung menegur takut ya. Betul. Jadi langsung dilaporkan saja. Ya, biar nanti petugas dari imigrasi yang akan melaksanakan tindakan berikutnya. Betul sekali. Oke. Baik Pak Sigit dan Pak Joni, terima kasih nih bincang pagi kita di Negeri Junjungan ya. Di suasana pagi hari ini. Semangat pagi, mudah-mudahan sukses selalu dan terima kasih atas bincangnya. Dan pendengar, demikian bincang-bincang kami untuk pagi hari ini lewat acara Dialog Negeri Junjungan, dan mudah-mudahan kita bertemu kembali pada dialog kesempatan lainnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi pendengar kami yang sudah berpartisipasi lewat teleponnya pada suasana pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Joni, assalamualaikum Pak Sigit, dan assalamualaikum juga buat pendengar kami dimanapun Anda berada saat ini.